sore. Terima kasih. Oke, ya lanjut. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapatkan bab 1 dengan judul babnya itu manajemen rantai pasok dengan materi pembahasan sebagai berikut. Yang pertama pengantar, yang kedua komponen-komponen rantai pasok, yang ketiga strategi distribusi barang, yang keempat struktur distribution channel, yang kelima channel dependence, yang keenam distribution recruitment planning. Oke, selanjutnya saya persilakan Mas Maksum Habibi untuk membawa kita ke presentasi selanjutnya. Kepada Mas Maksum, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Doni. Ya, untuk pertama adalah pengantar. Yang pertama manajemen rantai pasok. Pada awalnya adalah ilmu manajemen logistik sebagai sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di dalam organisasi atau perusahaan yang mempersiapkan dan menyampaikan produk atau barang kepada konsumen. Dan untuk tujuan rantai pasok adalah memaksimalkan akumulasi nilai atau value dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen di dalam rantai pasok, yaitu nilai tambah yang diciptakan oleh pemasok kepada manufaktur, manufaktur kepada distribution, dan distribution kepada konsumen. Nilai ini tercipta dari nilai layanan dan harga sebuah produk, jadi dengan total biaya yang ditanggung oleh seluruh sistem rantai pasok. Untuk perbedaan setiap unit supply chain pada perusahaan barang dan jasa ialah unit manufaktur dan jasa. Untuk unit sendiri ada pemasok, produsen, konsumen. Sedangkan untuk manufaktur sendiri menyediakan bahan baku, pabrik, dan pembelian barang atau retail. Dan yang jasa sendiri menyediakan tenaga kerja, terampil, perusahaan jasa, dan penggunaan jasa. Peran refinement logistik ialah bahan mentah, bahan pabrik menuju distributor, dari distributor menuju titik penjualan retail, dan dari titik penjualan menuju konsumen. Kebijakan router atau disebut juga refinement logistik memberikan nilai tambah melalui pengambilan kembali barang-barang dari konsumen untuk berbagai tujuan. Untuk tujuan refinement logistik sendiri yaitu adalah memperbaiki atau menghilangkan aset yang tidak diinginkan atau kedaluarsa, rusak, butuh perbaikan, dan lokasi perdagangan ke lokasi yang layak dan dapat dikontrol. Yang kedua, memperpanjang usia pakai aset. Yang ketiga, mendukung konsep green environment karena produk diolah kembali alih-alih dibuang. Yang keempat, mencegah ulang produk dari konsumen akibat kesalahan pada sistem produksi. Yang kelima, mengganti salah satu suku cadang atau barang baru, sehingga dapat digunakan kembali. Untuk konsep rantai pasok sendiri, itu dapat dilihat di bawah. Ini adalah yang untuk yang kebagian dominan arus barang dan jasa. Untuk yang ke kiri adalah dominan arus informasi dan transaksi. Untuk dominan arus barang dan jasa sendiri, dari input menuju proses transformasi, dari transformasi menuju output, dari output menuju konsumen. Sedangkan untuk perusahaan sendiri itu memiliki pemasok, dari pemasok ke perusahaan, dari perusahaan dikirim ke distributor, dari distributor dikirim ke retail, dari retail dikirim ke konsumen. Konsep rantai pasok sendiri ialah sistem rantai yang terintegrasi dari pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian dikonsumsi dan kembali lagi ke produsen. Kesimpulannya, kegiatan di dalam sebuah rantai pasok atau supply chain dirangkum menjadi plan, perencanaan supply chain, terus chain atau sumber input proses, make proses transformasi input menjadi output, deliver mengirim output kepada konsumen, dan retur ialah mengirim agar lebih memahami konsepnya. Untuk konsep plan screenment deliver retur ialah plan sendiri memiliki pemasok bahan mentah atau kualitas bahan mentah, lokasi pemasok, dan sebagainya.
Requirement adalah merancang jenis produk, rencana produk, dan sistem distribusi. Untuk make sendiri adalah melakukan proses transformasi bahan mentah menjadi bahan jadi. Untuk deliver ialah melakukan proses distribusi ke lokasi konsumen secara efektif dan efisien. Untuk retur adalah melaksanakan proses refresh logistik atau repair work Rachel Recuse. Selanjutnya, perkembangan rantai pasok. Semua kegiatan dalam sistem rantai pasok dapat dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang sama maupun antar organisasi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi dunia dan semakin meluasnya konsep perdagangan bebas telah mendorong mobilitas barang, manusia, moda transportasi, dan keterbukaannya perdagangan antar negara yang dilakukan melalui jalur darat, udara, maupun laut. Tidak hanya pergerakan barang, perusahaan pun terdorong untuk mencari sumber bahan mentah dari berbagai lokasi di banyak negara. Mencari lokasi untuk pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi di negara yang menyediakan infrastruktur dan biaya pekerja terbaik. Kemudian mengirim dan menjual barang-barang tersebut ke seluruh belahan dunia. Tentunya hal ini mendorong bidang rantai pasok ikut berkembang seperti bidang industri pertanian, farmasi, elektronik, otomotif, rumah makan cepat saji, minyak tambang, dan lain sebagainya. Contoh jaringan rantai pasok di bidang industri pertanian dapat dilihat di tabel di bawah ini. Yang pertama adalah jaringan pasok, jaringan distribusi, dan konsumen. Untuk jaringan pasok sendiri, itu dari importir bahan bisa langsung menuju jaringan distribusi yaitu agen. Dari jaringan distribusi bisa menuju langsung ke konsumen. Dan importir bahan bisa melalui peternakan, pengolahan, dan pembudidaya pertanian. Dan untuk bahan mentah lokal atau bibit pakan ternak bisa menuju ke peternakan, pengolahan, dan pembudidaya pertanian, langsung bisa menuju ke pabrik, distribusi, atau langsung menuju komperasi, atau bisa menuju komperasi, bisa langsung menuju rumah. Dari distribusi bisa menuju retail dulu, dan setelah itu langsung menuju ke rumah. Konsep komponen rantai pasok itu ada 5 jenis. Yang pertama fasilitas, proses produksi, inventory, informasi, dan harga. Untuk fasilitas sendiri ialah di dalam distribusi make berupa fasilitas fisik seperti pabrik, gudang, dan terminal. Penentu lokasi pabrik atau fasilitas dari setiap unit rantai pasok harus memperhatikan tujuannya. Salah satu tujuannya adalah memaksimalkan nilai ekonomis dari perpindahan bahan mentah ke lokasi pengolahan atau pabrik dan mengirimkan barang jadi dari pabrik ke lokasi konsumen. Yang kedua, meminimalkan biaya pengiriman atau pengembalian produk, jasa kepada konsumen, serta meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Dan yang ketiga adalah mendekatkan organisasi atau perusahaan kepada target konsumen. Untuk fasilitas mencakup lokasi dan jumlah pabrik, gudang yang harus tersedia. Fasilitas ini menjadi milik perusahaan sendiri atau menyewa fasilitas dari pihak lain. Pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait fasilitas, salah satunya sebaran geografis. Yang dimaksud sebaran geografis tersebut adalah semakin tersebarnya lokasi konsumen, maka semakin luas pula jangkauan distribusi barang. Yang kedua, sifat atau jenis produk. Yang dimaksud sifat atau jenis produk ialah hal yang dipertimbangkan. Jenis gudang adalah sifat barang. Contohnya jenis barang-barang pertanian membutuhkan gudang pendinginan. Selanjutnya, ukuran atau besaran. Ukuran atau besaran ialah mempertimbangkan jumlah barang yang harus tersedia jika dibandingkan dengan tingkat permintaan konsumen. Yang selanjutnya, biaya investasi insentif pajak. Yang dimaksud biaya insentif pajak ialah membangun fasilitas, berarti penambahan aset perusahaan yang terdiri dari biaya operasional, biaya pajak, penyediaan infrastruktur, dan penghitungan waktu biaya investasi
akan terbayar sesuai penjualan. Selanjutnya, terintegrasi dengan infrastruktur perhubungan antar fasilitas. Misalnya, jalan raya yang menghubungkan pabrik dengan lokasi penjualan, akses ke pelabuhan untuk pengiriman jarak jauh atau jalur kereta eksklusif menuju bandara udara. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi sendiri ialah merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Hal ini karena proses produksi merupakan cara atau metode teknik berbagai kegiatan penambahan faedah atau penciptaan faedah tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah inventory. Yang dimaksud inventory ialah muncul karena ada perbedaan antara pasokan dan permintaan yang menyediakan lebih banyak barang atau yang menyediakan lebih banyak barang untuk meningkatkan tingkat responsif organisasi terhadap perubahan dari sistem eksternal atau perbedaan waktu siklus antara aliran barang. Setiap unit barang yang disimpan dalam inventory atau gudang harus dipantau secara efektif. Setiap jenis barang yang berbeda jenis, dimensi, dan warna harus memiliki nomor identitas tersendiri. Monitor dari inventory ini termasuk durasi barang disimpan, jenis penanganan, dan sistem perhitungan akuntansinya. Yang keempat, informasi. Informasi sendiri ialah sebagai alat bantu koordinasi antara pihak dalam supply chain, sangat penting terutama dalam mendukung operasional harian. Contohnya, EID. EID sendiri berupa banyak dan beberapa detail informasi yang harus dikelola perusahaan. Bagaimana mengatur informasi supaya selalu up to date dan akurat. Bagaimana perusahaan mampu mengolah informasi yang dimiliki untuk meramalkan pengeluaran bisnis pada masa depan. Bagaimana perusahaan mengintegrasikan informasi dari seluruh unit biaya dan seluruh divisi perusahaan yang tersebar di berbagai. Yang kelima adalah harga. Harga yang dimaksud, harga sendiri yang dimaksud adalah harga jual kepada konsumen dan di dalam supply chain. Setiap komponen di dalam sistem supply chain harus terintegrasi dan melakukan koordinasi yang baik untuk dapat bersaing dengan sistem supply chain lainnya. Kualitas dan harga jual produk atau jasa sangat ditentukan oleh kinerja setiap komponen. Kekurangan pada salah satu komponen dapat mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan. Semakin banyak jumlah fasilitas berarti semakin tinggi tingkat pelayanan bagi konsumen. Karena organisasi dapat semakin mendekatkan diri dengan konsumen, demikian dan meningkatkan jangkauan pelayanan. Kekurangan kebutuhan di suatu lokasi fasilitas dapat dipenuhi dari lokasi fasilitas lain, sehingga tidak selalu harus dipenuhi dari pusat produksi. Untuk hubungan fasilitas supply chain dan jumlah fasilitas, inventory, dan transformasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang dimaksud organisasi harus memperhatikan antar jumlah fasilitas, tingkat pelayanan kepada konsumen, dan biaya total. Sedangkan untuk menghadapi ketidakpastian permintaan, organisasi dapat meningkatkan keakuratan peramalan dan penyediaan inventory. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Saudara Maiko saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Strategi distribusi barang ada 4. Yang pertama, direct shopping. Yang kedua, pergudangan atau pusat distribusi. Yang ketiga, konsolidasi break bulk, cross docking. Kemudian yang keempat, backhaul. Untuk direct shopping sendiri, pelayanan point to point, yaitu pengiriman secara langsung dari produsen
ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan pusat distribusi atau distribusi center. Ini barang yang baik untuk dikirim dengan strategi ini adalah barang-barang yang mudah rusak, jumlah besar, dan produk spesial. Keuntungan direct shopping sendiri ada 3. Yang pertama, proses penanganan barang atau handling dan kemungkinan produk rusak lebih kecil. Yang kedua, waktu pengiriman dari produsen ke konsumen lebih cepat. Yang ketiga, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tantangan direct shopping sendiri, penanganan barang bisa menjadi sibuk akibat dari jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus cepat ditangani. Tidak ada safety stock jika ada masalah pengiriman sehingga risiko pengiriman ditanggung bisa lebih tinggi. Dan bisa kita lihat bagan direct shopping antar titik pengiriman bisa kita lihat di seperti tabel di bawah ini. Dan yang berikut, pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi, distribution center. Produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang untuk melayani konsumen di area yang luas seperti tingkat provinsi. Kemudian pergudangan bisa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama atau masa kadaluarsa lama atau tidak ada sama sekali. Jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungan pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi, distribution center ada 2, tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Kemudian biaya transportasi bisa ditekan karena barang-barang dapat digabung untuk dikirim bersama dengan jumlah pengiriman yang ekonomis. Tantangan pergudangan atau warehousing atau pusat distribution center, jumlah inventory total mulai dari titik produsen sampai konsumen harus lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan barang atau handling, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Meningkatkan kemungkinan kerusakan barang karena banyak proses penanganan dan penyimpanan yang lebih lama. Kita bisa lihat dari diagram pengiriman barang dapat dilakukan pada beberapa alternatif, posisi gudang atau pusat distribusi. Yang pertama, pusat distribusi langsung ke konsumen. Kita bisa lihat seperti diagram di bawah ini. Ya, berikutnya. Kemudian yang kedua, posisi pusat distribusi, yaitu memenuhi kebutuhan beberapa gudang. Ya, kita bisa lihat juga seperti tabel di bawah ini. Dan yang berikut, posisi warehousing atau distribusi center. Ya, juga kita bisa perhatikan seperti tabel di bawah ini dan yang berikutnya. Yang ketiga, konsolidasi break bulk cross docking proses. Pengumpulan barang dari beberapa sumber penerimaan barang atau konsolidasi kemungkinan langsung dipilah dan dikelompokkan lagi menuju lokasi tujuan atau break bulk. Jika kedua proses tersebut dilakukan dalam periode jam dan tidak memerlukan fasilitas penyimpanan, maka disebut cross docking. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok atau truk LTL dan karier pada jasa kargo penerbangan. Alat bantuannya berupa teknologi
conveyor, barcode. Kemudian keuntungan konsolidasi break bulk atau cross docking proses mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit dan meminimumkan inventory, meminimumkan bahan, menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang menjadi dua kegiatan termahal dalam proses distribusi. Kemudian mengurangi fasilitas distribusi, tantangan konsolidasi break bulk cross docking proses mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan tata letak yang baru, membutuhkan investasi awal teknologi, informasi untuk mendukung data real time, contoh penerapan elektronik data interchange atau EDI dan barcode pada kemasan. Kemudian pergerakan barang harus selalu dapat dipantau. Kemudian diagram jalur transportasi cross docking antar titik pengiriman bisa kita lihat seperti tabel di bawah ini. Kemudian cross docking antar negara juga kita bisa lihat seperti tabel di bawah. Kemudian jalur transportasi dan cross docking Asia dan Eropa ya seperti gambar di bawah ini. Oke, kemudian backhaul adalah sistem pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Moda transportasi juga membawa barang ketika kembali ke lokasi awal. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kapasitas angkut selama perjalanan pergi dan kembali. Biaya transportasi sudah tetap atau fixed cost, misalnya dari A ke B dan kembali ke A. Maka maksimalisasi utilisasi kapasitas angkut akan membebankan biaya transportasi yang minim ke setiap satuan unit barang terkirim. Kemudian konsep backhaul di Indonesia yaitu penerapan tol laut yang bertujuan untuk mempermudah pengiriman barang dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur, diimbangi dengan pengiriman barang dari timur ke barat sehingga kapasitas angkut lebih maksimal. Baik, demikian dari saya dan saya kembalikan kepada Mas Faisal untuk melanjutkan ke poin keempat. Terima kasih Mas. Ini di saya Faisal, saya akan menjelaskan tentang struktur distribution channel. Jadi struktur distribution channel itu terdiri dari 3 macam ya. Ada kompleks atau intensif, selektif, dan direct atau internal channel atau eksklusif ya langsung lah. Terus pengertiannya apa saja, penjelasannya dapat dijelaskan. Yang pertama kompleks atau intensif. Jadi jalur distribusi barang ini memiliki beberapa titik, biasanya banyak. Ya biasanya sih terjadi dari produsen regional distribution center barang menuju ke gudang distributor, terus menuju ke retailer, kemudian baru ke konsumen. Sistem ini mendukung penjualan barang yang ingin menjangkau lokasi konsumen yang penjualan barangnya menyebar. Hal ini diterapkan pada sistem produksi make to stock, misalnya untuk consumer goods gitu kan, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan obat-obatan, dan spare part untuk jenis barang industri. Jadi dapat dicontohkan kalau di
intensif itu misalnya di produk mie instan. Dari produk mie instan itu biasanya dari pabrik. Pabrik itu kemudian mengirimkan barangnya ke gudang-gudang distributor. Nah, dari gudang-gudang distributor itu dikirimkan lagi ke retailer. Retailer ini contohnya itu bisa supermarket seperti Carrefour, atau kalau ke pasar-pasar tradisional juga bisa dibilang retailer. Nah, dari supermarket dan pasar-pasar itu biasanya masih dijual lagi ke penjual-penjual toko-toko yang ada di kampung-kampung. Nah, dari situ baru barang itu sampai ke konsumen akhir. Untuk yang kedua, selektif. Kalau selektif ini jalurnya itu tidak sebanyak intensif tadi. Jadi biasanya dari produsen menuju ke distributor, kemudian ke retailer, atau ke konsumen. Ini maksudnya ini perusahaan biasanya untuk memangkas biaya transportasi barang, biaya distribusi barang, sehingga dapat keuntungan yang lebih. Sistem ini biasanya diterapkan di sistem produksi assembly to order. Misalnya produk otomotif. Dapat dicontohkan misalnya PTA itu membuat spare part kendaraan-kendaraan. Dari spare part tersebut kan kemudian distorkan kepada retailer ke distributor. Nah, dari distributor ini kan yang pakai spare part itu kan banyak. Nah, nanti misalnya dikirim nih spare part A ke Yamaha misalnya, terus spare part B ke Honda, spare part C ke Suzuki. Tapi spare part tersebut itu produsennya itu satu perusahaan. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, ada direct atau internal channel, atau biasanya eksklusif. Ini langsung. Jadi jalurnya itu cuman dari produsen langsung ke konsumen. Jadi strategi ini itu menghilangkan intermediasi atau perantara, jadi menghilangkan distributor, menghilangkan retailer gitu. Jadi dari produsen langsung ke konsumen. Akibatnya itu mungkin keuntungannya juga itu meningkatkan biaya dan keuntungan juga dari produsennya. Dan mungkin kalau dampak buruknya si produsen itu harus menyalurkan produknya dengan baik dan dapat dipercaya. Nah, hal ini dapat diterapkan pada sistem produksi engineer to order atau make to order. Jadi dia membuat pesanan itu berdasarkan ordernya, produksi berdasarkan order yang masuk. Yaitu konsumen memesan secara langsung produk atau jasa kepada produsen sesuai kebutuhan mereka. Misalnya pada industri pesawat terbang, perbankan, konsultasi pajak, dan bangunan konstruksi. Nah, ini dapat dicontohkan misalnya pada pembuatan tol. Jadi perusahaan pembuat tol itu memesan aspal atau memesan beton. Nah, itu yang dipesan itu kan ke produsennya langsung, ke batching plant. Nah, dari batching plant itu dia mendistribusikan barangnya menggunakan truknya, menggunakan mobil molennya itu langsung ke lokasi pembuatan tol, ke titik-titiknya tersebut. Jadi langsung dari produsen, dari batching plant langsung ke pengguna akhir. Seperti itu. Selanjutnya. Jadi suaranya nggak jelas. Oh ya. Yang ketiga itu direct atau internal channel. Jadi jalurnya dipangkas langsung, menghilangkan distributornya. Saya ulangi ya. Jadi langsung lagi dari produsen ke konsumen. Jadi dapat dicontohkan itu yang dari perusahaan yang
konsumen yang ingin membuat jalan tol misalnya, dia kan memesan betonnya atau aspalnya itu kan ke batching plant. Itu batching plant itu membuat beton, membuat aspal, kemudian dikirim menggunakan truk molennya, menggunakan truk-truknya seperti itu dengan fasilitas yang dia punya langsung ke titik-titik pembuatan jalan tol. Jadi langsung seperti itu. Selanjutnya. Next. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Doni. Silahkan Mas Doni. Terima kasih Mas Faisal. Oke, kita masuk ke yang kelima, channel dependence. Channel dependence terbagi atas single transaction, yang kedua konvensional, yang ketiga network supply. Single transaction itu merupakan sifatnya itu sementara dengan hubungan kerja sama jangka pendek. Misalnya produsen mengadakan kerjasama pengiriman dengan distributor selama 3 bulan saja. Setelah 3 bulan, maka produsen akan memilih distributor lain atau membuka anak perusahaan distributor sendiri. Yang kedua itu konvensional. Sifat konvensional ini sifatnya oportunis, yaitu semua pihak mengadakan kerjasama dengan pihak lain karena ada kebutuhan biaya yang rendah. Untuk memenuhi pengiriman saat komitmen mengenai faktor lain di luar biaya, misalnya pengiriman tepat waktu, tidak tinggi. Yang ketiga, network supply. Semua pihak di dalam distributor channel bekerja untuk kepentingan dan keuntungan bersama. Ada komitmen yang tinggi untuk mencapai efisiensi pengiriman barang sampai diterima konsumen atau supply chain efisiensi. Yang kita masuk yang keenam, distribution recruitment planning. Distribution recruitment planning terbagi atas 2. Yang pertama pull system, yang kedua push system. Oke, pull system ini pada sistem ini setiap distribution center mengajukan permintaan pengiriman, jumlah dan jenis kebutuhan barang kepada pusat atau manufaktur dan kapan barang harus diterima oleh distribution center. Proses ini dilakukan oleh setiap distribution center tanpa mempedulikan jumlah barang yang dibutuhkan distribution center lainnya, jumlah sisa barang yang tersedia di pusat atau manufaktur, dan jadwal produksi dari manufaktur. Keuntungannya adalah setiap distribution center dapat mengajukan permintaan yang hanya dibutuhkan sehingga bisa mengurangi tingkat inventory dan data permintaan barang yang terkumpul di pusat atau manufaktur lebih akurat. Permintaan yang mendesak dalam jumlah besar bisa memengaruhi kestabilan jadwal produksi. Selanjutnya, push system. Pada sistem ini, semua peramalan dan keputusan pengiriman barang dilakukan terpusat atau oleh manufaktur pusat. Keuntungannya adalah koordinasi dan pengiriman barang antar distribution center dengan manufaktur lebih terkoordinasi. Namun, tingkat kebutuhan dan fluktuasi permintaan barang yang sesungguhnya dari setiap distribution center tidak terakomodasi dengan baik. Struktur dan sistem distribusi yang digunakan tergantung kebutuhan dan kebijakan dari setiap perusahaan. Hal ini bisa menjadi kombinasi dari struktur distribution kompleks dan direct atau kombinasi dari push system dan pull system. Dalam hal ini dibutuhkan suatu perencanaan distribusi yang baik. Contoh perhitungan distribusi pull system ke lokasi 1 dan 2 yang dituangkan dalam sistem distribution recruitment planning atau MRP. Yang pertama, distribusi lokasi 1. Pada minggu pertama, order release-nya itu 50, pada minggu ketiga, order release-nya 85, pada minggu keempat, order release-nya 100, pada minggu kelima, order release-nya 90. Sedangkan di distribusi lokasi yang kedua, pada minggu ke-0-nya itu, order release-nya 55, minggu kedua, order release-nya 80, dan minggu ketiga, order release-nya 25, dan minggu keempat order release-nya 120. Jadi untuk gross recruitment-nya itu minggu ke-0 55, minggu ke-1 50, minggu ke-2 80, minggu ketiga itu 85 dari dari lokasi pertama ditambah 25 dari lokasi kedua, maka gross recruitment-nya 110. Pada minggu keempat itu sama kayak minggu ketiga, jadi dari distribusi lokasi pertama 100, ditambah distribusi lokasi 2 120, maka gross recruitment-nya 220, dan pada minggu kelima gross recruitment-nya 90.
Oke, dalam pool system, masing-masing lokasi 1 dan 2 menghitung kebutuhannya sendiri berdasarkan metode pemesanan ulang. Kemudian informasi ini disampaikan kepada produsen tanpa memperdulikan tingkat produksi maksimum dan tingkat produksi yang efisien dari produsen. Sebaliknya, pada push system, jumlah barang yang diproduksi dikirim setiap lokasi. Pada sistem network supply, bagian produksi dan lokasi penjualan berkoordinasi mengenai tingkat produksi yang efisien dan jumlah yang dikirim sesuai kebutuhan setiap lokasi penjualan. Tidak semua jenis produk harus disediakan oleh setiap lokasi penjualan pada tingkat inventory atau service level yang sama, tetapi disesuaikan dengan jumlah dan tren permintaan, karakter produk, tingkat penjualan, serta produk pesaing. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian presentasi kami. Kiranya apa yang kelompok kami sampaikan tadi dapat berguna, bermanfaat, dan dapat dimengerti. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah presentasi cukup baik ya. Cuman ada beberapa catatan yang sudah saya ini tangkap ya. Pertama, presentasi saudara siapa ya tadi? Yang pertama siapa? Saya Pak Masum Habibie Pak. Mas Habibie. Mas Habibie ini bacanya terlalu terburu-buru ya.